Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabar pagi hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya di sini sebagai guru BK kalian. Nama saya Henji Lestari. Kalian bisa panggil Ibu Henji, terserah kalian. Jadi saya di sini ingin menyampaikan materi tentang bakat dan minat. Sebelum kita membahas tentang materi tentang bakat dan minat, ada baiknya kita melakukan kontrak belajar dulu ya. Di kontrak belajar saya, yang pertama tidak boleh terlambat, kurang dari 15 menit sebelum saya masuk. Yang kedua, tidak boleh mengobrol dalam kelas, tidak boleh makan dan minum dalam kelas, berpakaian yang sopan. Ada lagi yang ingin menambahkan kontrak belajar kita? Semuanya setuju? Oke, semua setuju. Kita teruskan untuk melanjutkan membahas tentang materi minat dan bakat. Apa sih yang dimaksud minat dan bakat itu? Apa? Ya, bakat adalah kemampuan. Minat? Ya, minat adalah proses pengembangan kemampuan. Benar. Saya akan menjelaskan kembali apa itu bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Adapun jenis-jenis bakat antara lain sebagai berikut. Bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Seperti bernyanyi, setiap orang memiliki. Bakat khusus itu merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki, misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lainnya itu ada yang bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolatik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruangan, bakat kecepatan ketelitian klerikal, atau bakat bahasa. Bakat verbal itu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Kalau bakat numerikal itu adalah bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Dan bakat skolatik adalah kombinasi kata-kata atau logika dan angka, kemampuan dalam penalaran, seperti itu. Kalau misalnya bakat skolatik. Kalau misalnya bakat abstrak itu bakat yang bukan kata mampu bakat abstrak itu bakat yang bukan kata maupun angka tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Kalau bakat mekanik itu bakat tentang prinsip umum, tata kerja mesin, pekakas, dan lain-lain.
Sedangkan kalau misalnya bakat bahasa itu adalah tentang penalaran analistik bahasa atau sastra, misalnya jurnalistik, editing, hukum pramuniaga, dan lainnya. Adapun pengertian minat, minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Dan minat juga adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu pencampuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi kesimpulannya, minat itu adalah proses pengembangan dalam pencampuran seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat juga, satu, minat vokasional, merujuk pada bidang. Minat profesional atau minat komersial. Dan ada juga minat avokasional, yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya pertualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat adalah faktor intern atau faktor bawaan. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai waris dari orang tuanya. Adapun faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Adapun faktor ekstern, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung perkembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan itu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial. Adapun cara mengembangkan bakat dan minat. Cara mengembangkan bakat dan minat perlunya keberanian, perlunya didukung latihan, dan perlunya didukung lingkungan. Dan perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Dan selanjutnya, kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat adalah suatu kemampuan khusus yang dimiliki setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila kesempatan itu dikembangkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau kita cukupkan sampai sini saja? Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi ya? Apa itu bakat, apa itu minat? Oke, jadi kita cukup sampai sini saja ya. Karena waktunya juga sudah habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.